baik, selamat siang teman-teman. Kembali lagi bersama saya Ana Leni Purnama, mahasiswa Pendidikan Geografi. Di sini saya akan menampilkan tutorial membuat peta penggunaan lahan. Sebelumnya, teman-teman harus mendownload SHP yang akan teman-teman gunakan. Di sini saya mendownload SHP Kota Kupang pada akun Inageoportal. Nah, karena saya sudah mendownloadnya, teman-teman bisa saja langsung buka ke aplikasi ArcGIS. Nah, langkah-langkah yang pertama, teman-teman klik pada layers, add data. Teman-teman harus memasukkan SHP administrasi desa AR. Nah, akan muncul tampilan seperti ini, teman-teman. Ini merupakan hasil SHP administrasi desa Kota Kupang. Klik pada administrasi desa, kemudian open attribute table, kemudian pilih kira-kira kelurahan mana yang teman-teman gunakan. Saya di sini menggunakan kelurahan Kelapa 5. Kemudian di close. Nah, muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. Ini merupakan kelurahan Kelapa 5 yang saya gunakan. Kemudian klik pada administrasi desa, kemudian data, ekspor data, kemudian klik pada data frame, kemudian pada outputnya teman-teman bisa menyimpannya pada, saya sudah menyimpannya pada peta dan mengubah namanya menjadi peta penggunaan lahan. Kemudian di save ya teman-teman, kemudian oke. Yes. Nah, jika sudah, teman-teman bisa klik pada peta penggunaan lahan, kemudian zoom to layer. Nah, muncul tampilan seperti ini teman-teman. Untuk menghilangkan warna biru di sekitar menjadi warna putih, teman-teman bisa klik pada administrasi desa, kemudian mengubah file color menjadi warna putih, kemudian oke. Nah, untuk menghilangkan garis pinggiran biru seperti ini, teman-teman bisa klik pada administrasi desa, open attribute table, dan klik pada kotak pada pojok ujung kiri atas dan close. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian untuk memasukkan SHP seperti jalan, pemukiman, dan lain-lain, teman-teman bisa langsung ke geoprocessing. Teman-teman memilih klip, kemudian pada input features bisa memilih pada browse dan memilih. Di sini saya menggunakan jalan LN 25K SHP, kemudian add data, kemudian pada clip features teman-teman bisa memilih penggunaan lahan, kemudian pada output fitur class teman-teman bisa mengubahnya menjadi nama jalan. Kemudian di save ya teman-teman, kemudian klik OK. Ditunggu ya teman-teman sampai proses klipnya berhasil. Nah, proses klipnya sudah berhasil ya teman-teman, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian jika teman-teman ingin mengubah warnanya, klik pada jalan, teman-teman bisa mengubah warna menjadi merah, kemudian oke.
Oke, seperti ini teman-teman. Kemudian kembali ke geoprocessing, clip. Kemudian yang kedua saya akan memilih browse pada pemukiman. Di sini saya memilih pemukiman AR25KSHP, kemudian add data. Kemudian pada clip features teman-teman bisa memilih jalan penggunaan lahan. Kemudian pada output feature class bisa memilih namanya menjadi pemukiman. Kemudian di save, dan oke. Tunggu ya teman-teman. Nah, sudah berhasil teman-teman. Di sini teman-teman bisa mengubah warna pemukiman menjadi warna kuning. Kemudian klik OK. Nah, seperti ini. Kemudian kembali ke processing. Kemudian ke clip, input features pada browse memilih sungai. Add data pada clip features teman-teman memilih penggunaan lahan. Mengubah namanya menjadi sungai. Save dan OK. Oke, proses klipnya sudah selesai teman-teman. Teman-teman bisa mengubah warnanya menjadi warna biru. Oke. Kemudian kembali lagi ke geoprocessing, kemudian clip. Teman-teman bisa memilih, sini saya memilih hutan. Kemudian pada clip features bisa memilih penggunaan lahan. Kemudian pada output feature class bisa mengubahnya menjadi hutan. Kemudian di save, kemudian klik OK. Oke, terus saya berhasil teman-teman. Sekarang kita masuk ke geoprocessing, clip. Di sini teman-teman bisa memilih ilalang. Add data. Kemudian pada clip feature bisa memilih penggunaan lahan. Kemudian bisa mengubahnya menjadi ilalang atau agri ilalang. Kemudian di save, oke. Tunggu ya teman-teman. Oke, tampilannya seperti ini ya teman-teman. Kemudian teman-teman bisa mengubah warnanya menjadi warna coklat. Oke, seperti ini ya teman-teman. Oke. Kemudian untuk memunculkan nama kelurahan di sekitar kelurahan Kelapa Lemah, teman-teman bisa klik pada administrasi desa. Add data, kemudian properties. Lagi teman-teman, sebelumnya teman-teman harus mengubah outline width-nya menjadi 0, kemudian OK. Seperti ini ya teman-teman. Nah, jika sudah, untuk memunculkan nama kelurahan di sekitarnya, administrasi desa, kemudian properties, kemudian mencentang pada bagian label features in the layer. Kemudian pada label field bisa memilih 6 objek. Kemudian ukurannya bisa menggunakan ukuran 10. Kemudian klik OK. Oke, muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. Kemudian
teman-teman, untuk memunculkan garis-garis pada sekitar kelurahan, pada sekitar peta, teman-teman bisa mengklik pada Add Data, Layers, Add Data, kemudian Administrasi Desa LN, Add Data. Kemudian untuk mengubah garis pinggiran menjadi garis putus-putus, teman-teman bisa mengubahnya pada simbol selektor dengan memilih boundary military. Kemudian width-nya diubah menjadi 1, kemudian oke. Nah, tampilannya seperti ini ya teman-teman. Kemudian untuk membuat layoutnya, teman-teman bisa klik pada file, kemudian memilih Pack and Print Setup. Kemudian pada ukuran kertas teman bisa memilih A4. Pada bagian orientation teman-teman bisa memilih landscape, kemudian klik OK. Akan muncul seperti ini ya teman-teman. Kemudian pada bagian pojok kiri bawah teman-teman bisa memilih layout view. Nah, akan muncul tampilan seperti ini, dan teman-teman bisa mengatur sesuai ukuran yang teman-teman inginkan, dan pada bagian kanan diberi lowong agar bisa diberi keterangan dari peta. Oke, untuk menampilkan grid, nah untuk memperjelas peta yang ditampilkan, teman-teman bisa memilih penggunaan lahan, kemudian klik zoom to layer. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian untuk menemukan atau membuat grid, teman-teman bisa klik kanan pada peta, kemudian memilih properties, kemudian pada grids teman memilih pada data frame properties, teman-teman bisa memilih grids, kemudian new grid, kemudian next, dan finish. Kemudian kembali ke style, teman-teman bisa memilih yang pada bagian ini, pada graticular, kemudian properties, kemudian pada bagian access, teman-teman bisa mengubah simbolnya menjadi warna dengan ukuran 70%. Oke, begitupun sebaliknya pada bagian simbol bagian bawah, mengubah warnanya menjadi gray 70%. Klik OK. Pada properties, mengubah warnanya juga menjadi 70%. Klik OK. Kemudian pada interior labels, lewat labels, pada bagian color juga diubah menjadi gray 70%. Kemudian ada line dan simbol juga diberi 70%. Dan oke. Pada patching juga teman-teman bisa memilihnya. Dan pada interval X teman-teman bisa mengubah menjadi 0. Begitupun sebaliknya pada Y. Dan pada bagian ini teman-teman bisa mengubah dengan 30, di bawah juga 30. Kemudian oke. Kemudian oke. Kemudian teman-teman bisa memilih apply. Nah, akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. Ditunggu. Oke, setelah muncul tampilan seperti ini,
kita akan membuat keterangan pada bagian kanan seperti judul, skala, legenda, dan sebagainya. Pertama-tama kita harus mengatur garis pinggiran agar terlihat lebih rapi. Kemudian teman-teman bisa klik pada teks, kemudian bisa mengarahkan kursor pada bagian kanan dan menulis judul dari peta yang dibuat dengan cara properties, kemudian mengetik judul dari peta yang teman-teman buat. Di sini saya menggunakannya menjadi peta penggunaan lahan Kelurahan Kelapa Lima, oke. Jika sudah, klik oke. Sini teman-teman bisa mengarahkan kursornya dan mengatur ukuran huruf. Di sini saya menggunakan ukuran 18 sesuai keinginan teman-teman, dan kemudian di bold ya teman-teman agar diatur agar kelihatannya lebih rapi. Oke, tampilannya seperti ini ya teman-teman. Sini saya menggunakan jenis huruf Times New Roman. Oke, seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, teman-teman bisa membuat kotak dengan mengatur garis pinggirannya terlebih dahulu supaya terlihat rapi. Kemudian klik pada rectangle. Kemudian teman-teman bisa membuat kotaknya. Kemudian klik kanan untuk menghilangkan warna yang ada pada gambar. Klik kanan, kemudian properties, kemudian file color, no color. Kemudian memilihnya warna outline color dengan warna hitam. Kemudian oke. Nah, muncul tampilan seperti ini teman-teman. Kemudian mengatur kembali garis agar bisa memasukkan arah mata angin. Sekarang kita membuat arah mata angin beserta skalanya. Teman-teman langsung saja ke insert, kemudian memilih north arrow. Teman-teman bisa memilih, di sini saya memilih S3 North 7. Di save ya teman-teman, atau oke. Kemudian memindahkannya pada bagian kanan. Kemudian di sini teman-teman bisa mengatur ukurannya agar terlihat lebih rapi. Oke, setelah itu teman-teman bisa kembali ke teks, menulis skala, klik dan menulis skalanya pada bagian properties dan mengetiknya dengan skala. Kemudian oke. Nah, pada bagian bawah juga teman-teman bisa memilih ukuran hurufnya. Saya memilih ukuran 16 teman-teman. Supaya terlihat lebih rapi menggunakan ukuran 18. Kemudian untuk memasukkan angka dari skalanya, teman-teman bisa kembali ke insert, kemudian memilih scale text, kemudian pilih yang paling ujung atas, kemudian memindahkannya pada bagian bawah skala, pada bagian kanan ini teman-teman.
kembali lagi ke insert. Tadi ada kesalahpahaman sedikit. Teman-teman bisa memilih yang paling atas, kemudian oke. Nah, bisa memindahkannya ke arah bagian kanan seperti ini teman-teman. Kemudian bisa mengubah ukurannya sesuai dengan teman-teman. Di sini saya memilih ukuran 16. Teman-teman bisa mengatur agar terlihat lebih rapi. Nah, jika sudah, teman-teman bisa membuat skala batangnya dengan scale bar. Di sini saya memilih scale bar 2, kemudian properties, kemudian mengubah pada bagian division units, mengubah menjadi kilometer, kemudian pada bagian label diubah menjadi km atau kilometer. Kemudian klik OK, kemudian OK, ya, diarahkan pada bagian kanan tepat pada bagian di bawah alamat angin atau skala teks. Oke, seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa mengaturnya agar terlihat lebih rapi. Oke, kembali lagi untuk mengatur garis pinggirnya. Setelah itu bisa membuat kotak pada rectangle. Oke, kemudian klik kanan properties untuk menghilangkan warna, fill color, no color, kemudian outline-nya diwarna menjadi hitam, kemudian klik OK. Oke, tampilannya seperti ini teman-teman. Kemudian kita akan kembali ke insert dan akan memasukkan legenda. Nah, di sini pada bagian legenda items, teman-teman bisa memindahkan administrasi desa, kemudian sungai, atau mengurutkannya sesuai dengan urutan pada proses geoprocessing. Pada bagian ini sungai, jalan, kemudian wilayah, hutan, pemukiman, kemudian penggunaan lahan, dan administrasi desa. Kemudian untuk menampilkan pada bagian kanan tadi sehingga muncul kiri kanan, teman-teman bisa mengubahnya menjadi 2. Sini kemudian next. Oke, pindahkan ya teman-teman. Pindahkan ke arah bagian kanan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bisa mengatur ukurannya. Nah, untuk mengubah administrasi desa menjadi batas administrasi desa, teman-teman bisa klik, atau di sini saya menggunakan batas kelurahan. Teman-teman bisa mengubahnya dengan cara klik pada administrasi desa. Di sini saya menggunakan atau mengubahnya menjadi batas administrasi kelurahan. Oke, sahabat teman-teman, ada kesalahan sedikit ya. Sini bisa mengubah menjadi batas administrasi kelurahan. Kemudian enter. Oke, sehingga otomatis pada bagian ini dia akan berubah menjadi batas administrasi kelurahan. Oke, untuk
itu kita dapat mengaturnya dengan mengubah garis agar terlihat lebih rapi. Kemudian pada bagian kotak oke. Untuk menghilangkan warna, klik kanan, properties, file colornya, no color, outline color, hitam, dan oke. Oke, kemudian untuk menampilkan logo dari Universitas Nusa Cendana Kupang beserta nama dan NIM dari saya. Untuk memasukkan logo, teman-teman bisa masuk ke insert, kemudian pilih picture. Oke, di sini saya mencari logo dari Undana dan saya menyimpannya di SPC, kemudian ke data E. Nah, ini ya teman-teman, kemudian open. Nah, kemudian membawanya kepada bagian kanan seperti ini ya teman-teman. Oke, untuk kelihatan lebih rapi teman-teman bisa mengatur ukurannya menggunakan garis pinggir dengan kembali ke teks. Untuk menulis nama dan properties, di sini saya akan menulis nama saya. Nama, di sini saya menulis nama saya Analeni Purnama. Kemudian enter NIM. Oke. Kemudian saya akan memasukkan NIM saya. Sebelumnya supaya terlihat lebih jelas, pada bagian awal dibuat dengan nama, dibuat oleh, enter Analeni Purnama, kemudian enter NIM. Kemudian di bawahnya diberi keterangan mahasiswa pendidikan geografi. Kemudian oke akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. Kemudian bisa dibuat agar lebih rapi. Tunggu ya teman-teman. Oke. Teman-teman bisa mengatur ukuran huruf. Di sini saya menggunakan ukuran 16. Terlalu besar ya teman-teman. Di sini menggunakan 15. 12 saja ya. Oke, pada bagian awalnya teman-teman bisa membuat kotak. Sebelumnya pada bagian ini
Oke, untuk menghilangkan warna klik kanan properties, file color, no color, warna outline colornya di warna hitam, kemudian oke. Oke, seperti ini teman-teman. Kemudian pada bagian bawahnya bisa mengatur juga garis pinggirnya untuk menaruh sumber peta. Jadi sumber yang saya gunakan di sini ya, save file administrasi Desa Kelurahan Kota Kupang melalui INA Geospasial 2017. Jadi di sini saya memilih sumber peta, enter, save file, administrasi, enter, desa atau kelurahan, kemudian enter Kota Kupang, kemudian enter INA Geospasial 2017. Oke, kemudian teman-teman bisa mengaturnya. Desa atau kelurahan, enter Kota Kupang, INA Geospasial. Wow. Kemudian klik OK. Teman-teman bisa mengaturnya. Kurangnya menjadi oke. Menjadi bisa menggunakan baris atau menggunakan Calibri. Seperti fotografi, saya menggunakan jenis vektorial. Kemudian membuat peta, klik kanan properties, file color, no color, bagian colornya warna hitam, kemudian oke. Oke, karena peta penggunaan lahan sudah jadi, di sini saya akan menyimpannya pada file. Kemudian memilih pada export map dengan mengubah file namanya menjadi untuk menyimpannya, saya menyimpannya pada folder peta,
yang berada pada data D. Oke, dengan mengubah namanya menjadi peta penggunaan lahan. Oke, kemudian di save ya teman-teman. Untuk save as tipe-nya menggunakan JPEG. Oke, seperti itu, kemudian save. Tunggu sampai prosesnya berhasil ya teman-teman. Oke, untuk melihat hasilnya teman-teman dapat membuka file. Nah, seperti ini teman-teman, saya sudah menyimpannya menjadi peta penggunaan lahan Milani. Kemudian dibuka menggunakan Windows. Oke, seperti ini ya teman-teman. Jadi peta penggunaan lahan Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang yang dibuat sudah seperti ini. Oke, terima kasih. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Peta yang kita sudah buat, di sini saya akan menambahkan inset pada bagian ujung kiri atas peta. Oke, untuk menambahkan inset, teman-teman bisa klik pada insert, kemudian data frame, ditunggu ya teman-teman. Oke, setelah muncul seperti ini, teman-teman bisa klik kanan, kemudian add data, kemudian teman-teman bisa memilih administrasi kecamatan AR, kemudian add data ya teman-teman. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini nih, teman-teman bisa mengarahkan kursor tepat pada bagian ini ya. Setelah muncul seperti ini, teman-teman add data lagi, kemudian memilih administrasi desa AR, kemudian add data lagi. Nah, jika sudah seperti ini, oke, kemudian setelah itu teman-teman bisa klik kanan pada teman-teman bisa klik kanan pada administrasi kecamatan, pada administrasi desa, properti, kemudian teman-teman memilih kategoris, kemudian pada value file teman-teman bisa memilih 6 obj, kemudian pada add values, pada ini kasih hilangkan centangnya dan checklist, kemudian ini, kemudian teman-teman memilih kelurahan yang teman-teman gunakan. Di sini saya menggunakan kelurahan Kelapa Lima. Ini teman-teman, sabar. Jadi ini teman-teman bisa diklik, kemudian teman-teman bisa klik OK. Teman bisa menggantikan warnanya menggunakan warna merah ya teman-teman. Oke, kemudian oke. Oke teman-teman, jadi tampilannya seperti itu, sudah muncul warna merah untuk kelurahan Kelapa Lima. Kemudian untuk membuat dia agar terlihat, teman-teman dapat klik pada rectangle, kemudian membuat kotak agar bisa terlihat.
ini ya teman-teman. Teman-teman bisa kembalikan pada posisi semula. Oke, kemudian setelah itu untuk lebih memperjelas, teman-teman bisa klik pada teks untuk mengisi nama insert pada bagian ini. Teman-teman bisa mengubah ukurannya menjadi 12 atau 18. Teman-teman bisa membawakannya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, jadi seperti ini ya tampilannya teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam proses pembuatan. Demikian video yang ini ditampilkan. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.